biasa saja. Tapi Tuhan melihat bahwa kesederhanaan dan ketaatan Yosua adalah sebuah kekuatan untuk dapat memimpin. Jadi jangan berkecil hati walaupun engkau cuma 3 orang. Enggak apa-apa. Kalau tadi yang saya bilang strategi impor apa segala macam itu persoalan taktik. Itu persoalan strategi. Tapi kau bertiga adalah pemimpin. Yang kau perlukan cuma satu, ketaatan. Suatu hari, belum lama lah, 1-2 bulan. Saya udah berumah tangga, berbulan banyak. Saya tadi mendengarkan kamu merinci jadwal kamu dari pagi sampai malam begitu ya. Jauh lebih sibuk saya. Rumah, pekerjaan, pelayanan, wah udah deh ribet. Gitu. Suatu hari Tuhan mengirim saya kepercayaan pelayanan ke SMA 28 ceritanya. Temanya situ cuma dikasih keselamatan. Dah. Waktu saya sampai begitu ya, saya mempersiapkan diri, menenangkan hati, berdoa. Tuhan menggerakkan. Gitu. Ini kan temanya keselamatan. Hari ini saya harus tantang mereka terima Kristus, walaupun di dalam tujuan sasarannya nggak ada, cuma menjelaskan tentang keselamatan begitu kan. Tapi Roh Allah kan bekerja lebih daripada tulisan pengurus kan begitu. Saya bilang, Tuhan, saya enggak di dalam sebuah kekuatan rohani yang besar. Saya tidak berada dalam sebuah keadaan di mana saya full persiapan. Apalagi pergumulan saya banyak. Tuhan taruh dalam hati saya, taat, katakan saja. Akhirnya saya ambil di Roma yang pasal 1 ya, Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan manusia. Masuk dari psikologis remaja umur 17 tahun kan mencari. Waktu saya datang 80% berdiri. Sudah selesai terus saya pulang. Tuhan ajarkan saya, taat itu gampang, cuma taat. Selebihnya urusan Tuhan. Kalau Dia suruh kerjakan. Kita mungkin menganggap sebuah kondisi itu berat. Yosua pasti punya beban mental yang luar biasa. Kenapa? Dia tahu orang Israel itu negara tentu bebal, suka protes, suka memberontak, suka nggak percaya sama seorang pemimpin. Kita mungkin punya kondisi yang berbeda, jemaatnya begini, jemaatnya begono lah segala macam. Tapi Tuhan suruh kita taat, taat saja kerjakan. Kalau tadi kita belajar dari Bram ya, Bram sempat menolak karena tidak mau diribetkan begitu ya. Kalau memang Tuhan suruh engkau pikul salib, kerjakan. Pikul salib itu dalam bentuk masing-masing yang Allah taruh di bahu, lakukan. Sekalipun engkau harus merangkak, bukan berlari, bukan berjalan, merangkak. Engkau pikul itu di atas bahu untuk mengerjakan apa yang Allah percayakan, menggembalakan jemaat. Ini sebuah masa yang penting. Hidup matinya FIB ke depan 1-2 tahun ini, ya, angkatan kamu sama angkatan berikutnya, itu pekerjaan berat. Nah, kalau kamu mau regenerasi pengurus, nanti kan regenerasi baru ya, regenerasi pengurus. Jangan tunggu nanti-nanti. Kamu mau persiapkan 1 tahun ke depan, orangnya dicari dari sekarang. Betul, begitu caranya. Kenapa? Supaya dapat. Yang rajin PJ sekarang siapa? Pegang, yang setia itu dipegang. Jangan sampai seperti kata dia, dulu dia, teman gue ya, dulu dia yang narik, sekarang dia yang hilang. Dulu saya sistem regenerasinya begitu. Jadi pernah nih saya ngobrol nih. Jadi saya udah senior kayak mereka begitu, terus ada angkatan di bawah saya, terus ada anak baru. Saya perhatiin muka mereka PJ. Saya bilang, lu kejar ya yang itu. Kenapa kak? Udah, pokoknya lu kejar. Setahun kemudian mereka tuh jadi pemimpin PKK. Kenapa? Anaknya lugu-lugu, setia. Terus kelihatan dari cara dia menyanyi. Saya orangnya agak suka keluar dari pakem begitu. Kalau ibadah saya suka ngeliat cara orang berdoa. Yang berdoanya itu serius, hening. Nah itu udah kejar ya yang itu. Kenapa kak? Pokoknya kejar aja. Dari sekarang pegang. Pokoknya kalau ada ibadah PJ, ajak PMKJ. Tapi kamunya juga harus berkorban. Aku lagi ngetar PMKJ ya?
Nggak pernah? Saya Belum pernah? Tolong diajak. Kamu pernah? Sekali-sekali? Iya. Kamu? Sudah? Sudah pernah apa sering? Kadang-kadang? Kamu tahu? Saya dulu ya, gini, PMKJ itu kan ada wilayah selatan, timur, barat, pusat. Selatan ada 2, ya. Saya dulu ketika selatan itu hari Selasa di GKJ Pasar Minggu, nggak bisa, saya kejar ke pusat, mati bagi diri sendiri. Jadi bukan persoalan ini, ya gue nggak bisa nih bentrok, nggak ada ceritanya buat saya. Kalau seandainya pusat saya bentrok, saya kejar ke timur. Orang cuma di Uki ini deket kan, belum disuruh ke Hong Kong, belum disuruh ke Arab, masih daerah Jabodetabek itu masih kecil. Nah, dari Musa ke Yosua generasi berikutnya, ada perjanjian Allah, ada rencana Allah yang harus tetap berjalan, tidak tergantung seorang manusia, tidak tergantung keadaan manusia. Allah sanggup untuk meneruskan rencananya. Allah sanggup untuk menjadikan rencananya berhasil dalam keadaan apapun juga. Tapi kita, kawan sekerja Allah, mesti bekerja sama dengan baik, bekerja sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita yang dipilih dan dipanggil. Tumbuhkan di dalam hatimu rencana Allah sekarang. Saya yang mengerjakan, tongkat estafetnya saya berada pada tangan saya, harus saya sampaikan kepada generasi berikutnya. Tiap generasi ada tanggung jawab, ada perannya masing-masing. Saya tidak berbicara generasi pengurus FIB sebelumnya, tapi untuk generasi kamu hari ini, rantainya tipis, ya kan gitu, jangan sampai putus. Bagaimana caranya? Kelompok kecilnya itu harga mati harus berjalan, kan begitu. Bukan banyaknya kelompok pemimpin kelompok kecil yang penting, tapi kelompok kecil yang militan yang penting. Udah mimpin kelompok kecil atau belum? Saya bahkan masih dalam pengembalaan. Oke, sudah mimpin kelompok kecil? Akan. Sudah mimpin kelompok kecil? Akan. Saya dulu nungguin anak kelompok kecil itu bisa 2 jam loh, 2 jam. Jadi anak kelompok kecil saya cowok-cowok lebih muda dan ganteng-ganteng. Masa saya dikirain daun muda sama temen-temennya? Wah, saya bilang kacau. Bilangnya sama temen lu, saya bilang begitu ya. Abis itu orang yang ngomong bisa temuin. Terus bilang, lu tau gak katanya gitu, kakak lu marah-marah sama gue katanya begitu. Gue bilangin suka daun muda, enak aja. Nah, itu pengorbanan yang gak ada artinya lah menurut saya. Tapi sekarang begini nih, 2 jam, jurusan beda-beda semua, kan gitu. Bentar ya, saya nunggu nih. Yang datang 1. Nah, 1 datang, jadi 2 kan. 1 bilang, kak kelamaan makan dulu ya, makan. Tinggal 1 ya. 1 datang. 1 datang, yang 1 bilang, aduh dia, sebentar kak, masih nunggu kan, tugas gue ketinggalan. Pergi dia. Terus 1 datang tuh. Nah yang tadi yang ketiga baru datang. Bentar ya kak, habis dulu katanya gitu. Sampai 1 jam itu cuma berganti-gantian. 1, 2, saya bilang, stop, gak ada, kelompok kecil dulu. Nah, jadi saya berkorban apa? Korban waktu, nungguin 2 jam, kelompok kecil 2 jam, 4 jam. Jangan berpikir begini, saya rugi waktu. No.